Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali ya pada pagi hari ini akhirnya kita bisa berjumpa kembali di Zoom ya, Zoom kelas 6 ini. Semoga ini semakin semangat kita mengawali tema baru ya, tema 8. Setelah kemarin kita sudah melewati PTS, kita akan melanjutkan ke tema 8. Sebelumnya, marilah kita awali pagi hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa disilakan. Amin, cukup? Ya, seperti biasa, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, akan kita nyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, siap nyanyikan dengan sikap sempurna, ya, sikap siap, ya, sikap siap. Jadi khidmat nyanyinya, tidak sambil tengok sana sini, ya. Kita akan share screen. Sikapnya siap? Hiduplah negeriku, bangsaku mereka yang berbakti ada pemerintah. Cukup, terima kasih. Langsung saja kita akan ke tema 8 ya. Adakah yang sudah membaca tema 8 itu tentang apa? Siapa yang sudah membaca tema 8? Tentang apa itu tema 8? Tema 8 itu apa sih? Bunyinya apa? Bumiku. Ya, bumiku. Dari tema ini ya, bumiku, kira-kira bisa tidak kita memprediksi apa sih yang akan kita pelajari pada tema 8 ini? Siapa yang bisa? Atau sudah baca, Bu, tentang ini? Ya, kita akan belajar sesuai dengan tema ini, yaitu tentang
bumiku ya, tentang bumi, tempat yang kita tinggali ini. Di sini ada tiga subtema ya di situ. Yang pertama adalah perbedaan waktu dan pengaruhnya. Yang kedua, bumiku dan musimnya. Dan yang ketiga, bumi, matahari, dan bulan. Nah, yang akan kita pelajari pada tema 8 ini tentunya berkaitan dengan hal-hal yang sudah tadi kita sebutkan ya, tentang 3 subtema itu. Nah, sekarang silahkan anak-anak buka ya buku tema 8. Ini juga akan Bunita tampilkan di sini supaya lebih mudah. Tema 8. Oke. Semuanya sudah membawanya ya, sudah dapat pinjaman atau ada yang sudah beli sendiri. Kita akan langsung ke subtema yang pertama. Tentang perbedaan waktu dan pengaruhnya. Nah, coba kita baca di sini ada sebuah percakapan. Ya. Ada Udin dan Siti. Wah, seru sekali ya permainan kita hari ini. Sayang sekali, hari sudah sore. Ayo kita pulang. Iya, seru sekali. Seandainya kita dapat terus bermain sepanjang hari, pasti akan sangat menyenangkan. Iya, betul. Tetapi malam pasti akan tiba dan kita harus segera pulang. Betul, Udin. Pasti akan susah bermain bola ketika malam. Mengapa ada siang dan ada malam? Ayo kita cari informasinya, teman-teman. Sebelum kita mencari bersama-sama, sebelum kita mencari lebih jauh, mungkin ada dari anak-anak yang punya pendapat atau punya pernah membaca, pernah melihat, yang bisa menjawab pertanyaan Siti ini. Yaitu, mengapa ada siang dan ada malam? Siapa yang bisa menjawab? Juwita. Juwita, kenapa Juwita? Juwita. Ya, silahkan Juwita. Karena bumi memutari matahari. Nah, di situ buminya akan bergerak, lalu terjadilah malam dan siang. Buminya bergerak malam dan siang. Kenapa hubungannya dengan matahari? Kan berputar. Terus tuh nanti berputar gitu. Iya, kenapa? Kenapa kok kena matahari? Karena matahari itu kita ketahui sebagai sumber cahaya, sumber panas di bumi kan? Nah, itu kaitannya dengan matahari. Ya. Nanti akan kita cari tahu apakah pendapatnya Juwita ini benar atau tidak ya. Kita akan buktikan bersama-sama. Bunita tidak menyalahkan, tidak juga membenarkan. Belum, tapi kita akan cari bersama-sama. Kenapa sih kok ada siang dan malam? Sebenarnya terima kasih Juwita sudah berpendapat. Kita akan coba. Nih. Di sini ada nih pertanyaan dari siapa ini yang pakai bando, siapa ya? Bukan Siti kan? Siti bukan. Bunita kok lupa namanya siapa? Yang pakai bando ini siapa? Dayu ya? Nah, ini Dayu menjelaskan di sini. Mengapa ada siang dan ada malam? Apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Ya kan? Kalau pagi kan terbit. Dari mana terbitnya? Arah mana terbitnya matahari? Dari timur kan? Dari timur. Kemudian tenggelamnya apakah kembali ke timur lagi? Tidak. Nah, tenggelamnya di barat. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Itu akan kita cari tahu pada pembelajaran kita ke ini di tema 8 ini. Bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? Untuk memahaminya, kita pelajari bersama. Nah, kita akan mengikuti petualangan Dayu. Nah, kita cari informasi lebih terperinci tentang terjadinya siang dan malam.
Ini yang akan jadi tugas kalian hari ini. Tapi sebelum ke tugas, kita akan membahas ini dulu. Bentar, ini terlalu besar. Di layar anak-anak terlihat, di situ ada gambar apa? Itu ada gambar apa, anak-anak? Ya. Ketika pagi hari, saat membuka jendela, kamu melihat cahaya di langit. Cahaya itu tanda matahari telah terbit. Saat makan siang, matahari berada di tempat tinggi di langit. Saat waktunya makan malam, matahari tidak tampak lagi di langit, tenggelam di cakrawala. Pertanyaannya, benarkah matahari yang bergerak? Mari kita cari tahu. Di sini ada gambar, ya. Di sini ada gambar. Adakah yang tahu ini gambar apa? Silahkan. Di halaman, ini loh halaman berapa ini. Silakan anak-anak buka di buku halaman 4. Ya, buku halaman 4. Di situ ada gambar apa? Gambar bumi, Bu. Bumi, tepat sekali. Di situ ada keterangan bahwa bumi itu ada belahan bumi utara dan selatan. Ya, utara dan selatan. Nah, ini ada kutub utara, ada kutub selatan. Sebentar, Bunita punya. Di sini ada tiruan bumi atau namanya globe. Pernah melihat anak-anak? Ini globe atau tiruan bumi. Nah, ini sama dengan yang ada di gambar tadi. Utara dan selatan. Oke. Nah, kita kembali ke bukunya tadi. Matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari karena rotasi bumi. Nah, rotasi itu apa sih? Kenapa di sini dikatakan rotasi? Rotasi itu adalah pergerakan bumi memutari porosnya. Ya, ini Bunita perlihatkan lagi. Nah, ini kan bumi anak-anak. Ini bumi. Nah, bumi ini berputar pada porosnya. Jadi ini porosnya. Nih, yang ini poros. Ya, ini poros. Ya, kemudian bumi itu berputar. Ketika berputar pada porosnya, maka dia tidak akan kemana-mana. Dia akan tetap di posisinya itu. Nah, ini namanya rotasi. Ya, ini namanya rotasi. Nah, karena berputar itu tadi kan, bumi itu, sebentar, bumi itu bentuknya apa sih anak-anak? Bulat. Bulat ya, berarti kita sepakat bahwa bentuk bumi itu bulat.
seperti ini ada di gambar, bentuknya bulat, kemudian tadi Bunita tunjukkan dengan globe atau tiruan bumi, itu bumi bentuknya bulat. Nah, nih, bumi terus berotasi sehingga matahari tampak terbit di sebelah timur. Ya, padahal buminya yang berputar sebenarnya, buminya yang berputar. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Nah, bumi bergerak seperti gerakan permainan gangsing. Sudah pernah bermain gangsing? Atau mungkin pernah melihat? Nah, ini cowok-cowok biasanya. Nah, itu seperti itu gerakan bumi berputar pada porosnya. Planetmu bergerak mengelilingi garis khayal yang disebut sumbu. Jadi sebenarnya nggak ada garisnya, tetapi itu untuk mempermudah kita mempelajarinya. Gerakan bumi mengelilingi sumbu atau porosnya ini disebut rotasi bumi. Nah, ini satu kata kunci. Hari ini kita belajar tentang rotasi. Jadi bumi berputar pada porosnya atau pada sumbunya, ya itu namanya rotasi. Nah, waktunya berotasi ini ya punya waktu. Satu kali berotasi itu bumi memerlukan waktu berapa jam? 24 jam ya, silakan. Kalau mau berbicara silakan dinyalakan speakernya. Jadi satu kali berotasi dari kembali ke titik awal berputar itu selama 24 jam. Nah, kita tahu bahwa 24 jam itu kalau kita ini hitung berapa hari itu anak-anak? 1 hari. 1 hari, tepat sekali Reno. Jadi bumi itu berputar mengelilingi porosnya itu selama 24 jam. Itulah kenapa 1 harinya kita itu sepanjang 24 jam. Nah, hubungannya dengan siang dan malam apa? Ada gambaran tidak? Jadi begini, Bunita nggak pakai nyanu sebentar. Bunita carikan center, oke. Nah, Bunita lihatkan lagi. Ini biar, bentar ya, biar kalian bisa melihat. Oke. Ini kan bumi anak-anak, ya kan? Matahari tadi sebagai sumber apa? Sumber cahaya. Nah, ini porosnya, ya, ini porosnya atau sumbunya. Ini matahari. Ini kelihatan nggak senternya Bunita? Kelihatan? Ini kan ada senternya ya. Nah, Kelihatan, Bu. Kita ibaratkan senternya matahari. Nah, logikanya daerah yang terkena sinar matahari ini gelap atau terang, anak-anak? Terang. Nah, kalau terang itu berarti siang atau malam yang terkena sinar matahari terang? Siang. Siang. Nah, jadi gini, bumi itu kan bulat, ya kan? Kata ini Bunita cari Indonesia. Nah, ini Indonesia. Ya, ini di sini Indonesia. Kelihatan nggak ya? Nih. Nah, kalau terkena langsung sinar matahari, berarti sini siang kan? Ya. Siang. Panas kan karena terkena langsung sinar matahari. Nah, ketika bumi berputar, nah, itu selama 24 jam, kira-kira Indonesia akan terkena panas terus itu tidak ini? Tidak. Ya. Semakin ini kan masih terkena kan meskipun sedikit. Berarti dari siang ke sore, kemudian ketika tidak terkena sama sekali jadi malam. Kan berputar terus kan buminya. Nih buminya berputar. Sampai selama berapa jam tadi? 24 jam. Sampai kembali ke Indonesia. Nah,
seperti inilah ya gambaran terjadinya rotasi bumi. Apakah anak-anak sudah punya gambaran, sudah paham? Jadi begitu prosesnya. Kan ini bumi berputar terus kan, berotasi. Sementara di sini tadi sinar matahari. Daerah yang terkena langsung pas gitu kan, berarti dia kan siang ya. Karena kan kalau kita siang, tepat siang hari itu kan panas terik karena matahari ada di atas kita. Gitu kan bayangannya. Sehingga begitu, daerah yang terkena langsung sinar matahari, maka dia siang. Putar, terus kalau yang terkena cahaya sedikit, itu kan sama kayak yang kita alami. Kalau pagi hari itu kan sudah cerah tetapi masih belum begitu panas. Makin siang makin panas, nanti ke sore sudah berkurang sinar mataharinya, semakin malam tidak terlihat. Nah, itu karena bumi berrotasi. Ya, sampai di sini ada bayangan ya, ada bayangan ya. Ini. Jadi Bonita ulangi, apa yang dinamakan rotasi? Siapa yang bisa menjelaskan? Apa yang dinamakan dengan rotasi? Ayo, siapa? Silakan. Apa itu rotasi? Silakan. Rotasi adalah putaran bumi pada porosnya. Seperti yang sedang Bonita praktekkan ini ya. Bumi berputar pada porosnya, disebut rotasi. Lamanya berputar, 1 kali putaran ya, dari Indonesia tadi di mana tadi? Nah, Indonesia di sini. Sampai ini berputar, sampai kembali Indonesia di titik yang sama tadi perlu waktu berapa lama, anak-anak? Nah, sampai kembali lagi perlu waktu berapa lama? Berapa, Lodi? 24 jam. 24 jam. Jadi 1 hari. Kenapa kita 1 harinya ada 24 jam? Karena itu adalah lamanya bumi melakukan 1 kali putaran atau 1 kali rotasi. Sampai di sini jelas ya? Kita kembali ke Jelas. Oke. Nah, sudah kita praktikkan ya ini ya, yang disenterin tadi ya. Nah, ini tugas kalian hari ini. Carilah informasi sebanyak-banyaknya tentang apa yang disebut rotasi bumi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi karenanya. Ya, kita akan bahas satu persatu. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan kegiatan yang sudah kamu lakukan. Kalau misalkan nanti kurang jelas mau dipraktekkan lagi, boleh. Ya, 1. Andaikan senter adalah matahari dan globe adalah bumi, kapan kita mengalami siang? Ini tadi udah Bonita praktekkan ya. Kapan kita mengalami siang? Silahkan nanti dijawab. Kapan kita mengalami malam? Bagaimana posisi matahari selama pengamatan? Bagaimana posisi bumi selama pengamatan? Ya. Yang kedua, bagaimanakah arah gerak bumi dibandingkan dengan arah gerak jarum jam? 3, apakah yang dimaksud dengan rotasi bumi? 4, mengapa ada daerah di bumi yang terang? 5, mengapa ada daerah di bumi yang gelap? 6, apa akibat rotasi bumi dilihat dari diterimanya cahaya matahari ke bumi? 7, bumi atau mataharikah yang sesungguhnya bergerak? 8, apa yang kamu ketahui tentang gerak semu harian matahari? 9, kegiatan apa yang bisa dilakukan
oleh masyarakat di daerahmu ketika siang hari. 10. Kegiatan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat di daerahmu ketika malam hari. Adakah yang sekiranya belum dipahami tentang pertanyaan-pertanyaan ini tadi? Silahkan sampaikan. Yang nomor 2, Bu. Bagaimana arah gerak bumi dibandingkan dengan arah gerak jarum jam? Kalau jarum jam itu gerak, ini maksudnya arahnya. Jarum jam itu bergeraknya ke kanan atau ke kiri memutarnya? Kanan. Kanan. Kalau gerak bumi kemana? Nanti kalian cari tahu dulu ya, ke kanan atau ke kiri. Bunita tidak akan membocorkan di sini. Nah, apakah nanti gerakannya sama atau berlawanan? Maksudnya seperti itu. Bagaimana? Sudah paham maksud pertanyaan nomor 2? Ya. Kalian cari informasinya. Kan sebelumnya kalian cari informasi dulu sebanyak-banyaknya tentang rotasi. Kalian literasi dulu, kalian baca. Tadi sudah Bunita berikan ini sedikit pemahaman. Ya, tadi sudah Bunita berikan sedikit pemahaman, sudah dipraktikkan tadi globe dan center ya. Itu hanya sedikit saja. Maaf tadi ada gangguan. Masih di sini semuanya. Oke. Maaf ya tadi Bunita terlempar keluar nih. Ya tadi kan sudah Bunita berikan gambaran ya, tadi yang dipraktekkan sekilas ya, sedikit anak-anak sudah dapat informasi tentang pengertian rotasi, kemudian lamanya rotasi, kemudian tadi gambaran tentang bagaimana matahari menyinari bumi ketika bumi berotasi. Nah, selebihnya nanti anak-anak cari tahu sendiri. Kalian cari informasi boleh dari buku, boleh dari internet tentang rotasi ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi ada di buku, ada 10 pertanyaan. Tadi nomor 2 sudah ditanyakan, nanti kalian cari informasi dulu ya. Kemudian apakah gerakan rotasi bumi itu searah atau berlawanan arah dengan gerakan jarum jam? Ada lagi mungkin pertanyaan nomor berapa yang belum dipahami? Silahkan. Atau sudah jelas semua, 1 sampai 10? Sudah cukup jelas? Sudah? Sudah, oke. Reno udah jelas nih. Zalik, belum kelihatan dari tadi mukanya. Kalau sudah jelas, Bunita akan akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan untuk menyalakan kamera. Nah, Reno juga ya, kalau pas pelajaran kameranya selalu dinyalakan, ya. Kameranya selalu dinyalakan, speakernya aja yang dimatikan ketika tidak berbicara. Oke. Ya, dinyalakan dulu kameranya. Enggak, Bunita. Ya, action ya. 1, 2. Nah. Loh, kok lama? Kayak senyum. 1, 2, 3. Oke. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini ya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Cukup? Terima kasih, selamat pagi dan
Sehat selalu, selamat mengerjakan tugas dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar ya, kita akhiri.